tes akselerasinya dari si kereta N-Line Turbo ini dari 0 sampai 100 km per jam 9,2 detik. Oh, hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian nih sedang mencari sebuah compact SUV yang fiturnya lengkap, tapi performanya juga mantap, perkenalkan, ini dia the new Hyundai Creta N-Line Turbo. Yes, turbo. Karena memang kereta terbaru itu ditawarkan dalam pilihan opsi mesin turbo, khususnya di varian N-Line ini. So, apa aja yang baru dan yang menarik dari mobil ini yang ingin ditawarkan, dan apakah masih worth it untuk membeli Hyundai Creta di tahun 2025 ini? So, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review First Drive, the new Hyundai Creta N-Line Turbo. Oke, sekarang kita sudah berkendara dengan the new Hyundai Creta N-Line Turbo. Ya, dan sekarang kita posisinya lagi ada di Tol Merak ya. Tol Merak, kita masih di dekat-dekat kota Cilegon lah ya. Dan tujuan kita itu kita menuju ke daerah BSD City. Dan sorry banget nih, kondisinya udah gelap, jadi mudah-mudahan masih kelihatan lah ya muka gue. Oke, kita mau bahas dulu nih soal desainnya. Nah, desain eksteriornya apa aja yang baru sih, terutama yang di N-Line ini. Kalau dari tampak depan pastinya, wah, grillnya udah baru ya. Dia lebih agresif. Terus abis itu dia juga pastinya ada emblem N-Line-nya di situ. Overall, di bagian depan itu sporty. Bagian samping, nah ini juga yang berbeda dengan yang tipe Prime. Kalau yang varian Prime, dia pakai velg ukurannya itu 17 inci. Sedangkan kalau yang varian yang kita tes ini, N-Line, baik yang non-turbo maupun yang turbo, dia pakai velg yang sama, desainnya sama, ukurannya 18 inci. Jadi 1 inci lebih besar jika dibandingkan dengan yang varian Prime. Lanjut ke belakang, nah ini yang kita juga suka ya, kereta yang baru kalau kita bandingkan dengan yang pre-facelift. Kalau yang pre-facelift, itu either you love it or you hate it gitu. Atau ya butuh waktu lah buat cerna desain belakangnya si kereta yang pre-facelift. Tapi ketika udah masuk yang facelift ini, itu tuh langsung, oh oke juga gitu ya, pas lihat. Karena memang perubahan itu cukup signifikan ya, baik di bagian depan maupun juga di belakangnya, terutama di bagian lampunya. Itu kita suka banget ya. Dia kayak ada LED bar, kalau malam tuh cakep banget, yang memanjang dari kiri ke kanan. Terus kemudian teknologinya udah full LED semua, baik lampu remnya, kemudian lampu senjanya, lampu seinnya, ini keren. Dia udah sequential juga, sequential LED. Tapi sayangnya untuk lampu mundurnya dia masih pakai halogen biasa ya, sama kayak Hyundai Creta sebelumnya. Nah, tadi kita udah sempat lihat juga bagasinya itu luas ya. Kereta tuh salah satu yang terluas loh di kelas compact SUV. Kapasitas bagasi ya itu 433 liter. Gede pokoknya intinya. Jadi kalau urusan bagasi kalian nggak perlu khawatir ya. Sama lah dengan kereta yang pre-facelift. Jadi itu sih overall desain eksterior dari the new Hyundai Creta N-Line, khususnya yang tipe yang varian turbo ini. Ya overall desainnya sih jujur kami lebih suka sih yang facelift ini ya, apalagi yang N-Line gitu. Gimana? CVT sekalian suka nggak desain dari, suka ya Bang Yuda? Suka. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari the new Hyundai Creta N-Line Turbo. Sebenarnya yang non turbo sama turbo itu mirip lah ya, maksudnya secara tampilan eksterior dan juga interiornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya nih. Nah, ini tuh pertama kali ya kita duduk di mobil ini, itu berasa kayak nyetir mobil yang berbeda gitu. Padahal sama-sama kereta, yang pre-facelift sama yang ini gitu. Nah, ini karena Yang paling kentara perbedaannya yaitu di bagian infotainment dan juga instrumen clusternya yang masing-masing ukurannya itu di 10,25 inci.
gede dan resolusinya cukup bagus. Dan yang bagusnya sekarang di layar infotainment ini dia sudah ada built-in GPS. Dan pastinya untuk fitur entertainment-nya dia sudah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto secara wireless. Ditambah lagi untuk speakernya sendiri dia udah pakai premium sound system dari Bose. Suaranya lumayan ya. Untuk ke bawah lagi dia itu untuk pengontrolan AC-nya ini juga benar-benar berubah banget secara tombol-tombolnya, terus kemudian juga peletakannya, konfigurasi ini beda total dengan yang kereta pre-facelift. Di sini ini yang kami suka ya, masih banyak tombol fisik gitu. Jadi pengontrolannya gampang. Untuk climate control-nya dia sudah single zone auto climate control. Ya, dan sama seperti yang pre-facelift, pastinya dia juga sudah disematkan dengan ventilated seats, baik untuk penumpang bagian depan maupun juga sisi driver gitu ya. Ada tombolnya di sini nih, satu step aja sih gitu ya. Lalu kemudian yang baru lagi, yang baru lagi colokannya nih. Colokannya dia udah ada colokan USB. Kalau kemarin itu dia dua-duanya tuh USB-A port gitu ya. Sekarang ada USB-C portnya nih. Dia udah pakai N-line shift knob. Wah, jadi feel-nya tuh enak digenggam. Kalau yang tipe Prime dan juga yang pre-facelift tuh kayak apa ya? Bentuknya tuh lucu sih ya. Tapi sebenarnya enak juga untuk digenggam. Cuma kami prefer yang ini sih sebenarnya. Ini lebih sporty, terus bahannya kayak apa nih, leather gitu, ada line merahnya, ada lambang N-nya juga di sini. Jadi memberikan kesan sporty. Nah, lanjut lagi ke instrumen clusternya nih atau speedometernya. Dia ukurannya 10,25 inci. Dan ini bisa dirubah-rubah nih ya, speedometernya sesuai dengan, kalian bisa sesuaikan sama mode berkendara ya. Kalau misalkan lagi normal nih putih kayak gini. Terus kalau misalkan eco dia agak biru-biru, normal putih, sport merah. Dan ada juga ada sparknya. Nah, yang bagusnya lagi, di kereta terbaru ini sudah disematkan dengan blind spot view monitor. Sama seperti abang-abangnya yang ada di Tucson, Santa Fe, Palisade, Ioniq 5 gitu ya. Ini udah ada ini nih blind spot view monitor yang sangat membantu sekali kalian untuk mendeteksi adanya kendaraan lain atau objek di blind spot area kalian, baik di sisi kiri maupun sebelah kanan. Mantap banget. Ditambah lagi ada blind spot monitoring juga. Nanti kita akan bahas tentang ADAS-nya ya. Kita bahas dulu nih instrumen clusternya, informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap ya. Kurang lebih masih sama ya secara layoutnya, tampilannya itu dengan yang kereta pre-facelift. Nah, lanjut lagi ke ini juga yang kami suka di varian N-Line, yaitu nih steering wheel-nya. Ini tuh steering wheel-nya kalau, dan enak banget untuk digenggam, full leather, ada red stitching-nya, jadi kasih kesan sporty juga. Lalu kemudian ada paddle shifternya di sini ya, ini warna hitam gitu ya, sporty banget. Lalu untuk di bagian kiri untuk mengatur ininya, fitur entertainment-nya, infotainment system-nya. Lalu kemudian yang sebelah kanan ini untuk mengatur instrumen clusternya. Di sini ada logo N-nya, sporty banget ya, ini 3-spoke kayak gini. Enak banget untuk digenggam dan lambang Hyundai-nya nih baru loh kalau kalian notice ya. Tadi di bagian eksterior juga. Untuk pengaturan setirnya pasti dia sudah tilt and telescopic. Dan untuk pengaturan kursinya di sisi driver sekarang di kereta terbaru yang varian N-Line itu sudah bisa diatur secara elektris. Jadi sudah elektrik semua ya. Pengaturan lengkap, bisa maju mundur, height adjuster, kemudian recline, itu udah secara elektris. Kalau yang kemarin yang pre-facelift belum, masih manual ya pengaturannya. Bagus. Sisanya ya ini ada tombol traction control, dan untuk door trimnya ini masih sama persis ya secara desain, kemudian juga penggunaan bahannya itu sama persis dengan yang kereta pre-facelift. Sekarang kita bicara soal impresi berkendara atau driving impressionnya. Oke, pertama kali kita pas ngendarin mobil ini, karakter smooth di kereta pre-facelift itu tetap diwariskan ke yang di kereta terbaru ya. Yang N-Line ini termasuk. Jadi smoothness-nya itu ngendarin mobil itu buat cruising gitu ya, buat jalan santai. Ini kita lagi di kecepatan menengah 60-70 km per jam. Enak gitu, mobil itu kayak kerasanya halus, smooth gitu ya. Lalu kemudian juga untuk kekedapan kabinnya, ini yang kami juga suka. Kereta ini lumayan bagus untuk urusan peredaman kabinnya.
baik road noise, suara-suara angin gitu. Ini apalagi lagi hujan. Ya ini posisinya panoramic sunroofnya juga kita lagi buka, tapi masih oke lah ya. Dia bisa diredam dengan sangat baik gitu ya, suara-suara dari luar, suara angin. Dari dulu ya pas nyetir kereta tuh kayak ngerasa ini kayak bawa mobil listrik gitu ya. Jadi saking halusnya mesinnya. Walaupun mesinnya ini yang kita coba ini adalah yang varian N-Line Turbo. Ya, jadi secara karakter tuh beda ya. Lalu kemudian bicara soal bandingan suspensinya. Nah ini nih, ini agak berbeda ya, sedikit berbeda dengan yang kereta pre-facelift. Terutama khususnya untuk yang varian N-Line ini. Ini tuh kayak rasanya agak sedikit lebih stiff gitu ya, lebih kaku bandingan suspensinya. Kalau kita bandingkan dengan yang kereta pre-facelift, bahkan juga yang Neo Creta Prime. Jadi beda. Emang katanya sih parts suspensi ini dibedain ya, lebih stiff, lebih dewasa kalau kata Bang Yuda ya. Iya, dan gue setuju. Ya jadi bukan yang karakternya lembut seperti yang pre-facelift atau yang varian Prime. Ini lebih dibuat lebih sporty gitu ya, lebih bandingannya lebih keras. Dan juga ya karena bandingan kerasnya itu karena velgnya juga kali ya, ukurannya kan lebih gede 1 inci gitu. Jadi itu sedikit banyak pasti ngaruh juga sih ke bandingannya tuh. Tapi secara dynamic ya, handling gitu ya, tadi Revasa udah nyobain juga di tol Lampung ya, itu tolnya kan dia agak turunan dan agak belok gitu ya. Di kecepatan 80 km per jam sampai 100 km per jam itu santai banget. Jadi belok tuh setirnya tuh handlingnya ngikutin gitu ya. Rumah agak iya nurut ya, kanan kiri gitu. Dan ini juga gue ngerasain ya, karakternya juga sama seperti kereta yang pre-facelift. Secara handling ini juga cukup sharp ya. Memang bukan yang paling akurat ya, akurasi terus paling apa ya, feedback dari jalan paling kerasa, enggak. Masih ada kompetitornya yang masih lebih sporty ya secara handling. Sekarang kita bicara soal performa mesinnya nih. CVT ini yang paling menarik sebenarnya. Yoi, ini karena ini adalah yang varian N-Line Turbo ya, karena memang dia sudah pakai turbo. Kapasitas mesinnya itu di 1500 cc, 1,5 L liter. Ya jadi dia udah pakai turbo. Tenaganya itu pastinya lebih besar jika dibandingkan dengan yang 1.5 naturally aspirated. Dia tenaganya itu di 160 PS dan torsinya di 253 Nm ya. Dan ketika kita agak kick down gitu ya, kalau di kecepatan menengah tinggi misalnya dari 60 ke 100, mobil itu ngikut banget. Apalagi sekarang kita lagi ada di mode sport. Ini responsif banget, ditambah lagi dia pakai sistem transmisi dual clutch 7 percepatan. Sigap banget. Nah, dan tapi ada kadang-kadang di city itu kalau misalnya kita lagi macet-macetan, stop and go, itu kadang-kadang tuh jerky ya. Tapi ini oke, enak. Dan juga turbonya tuh kickin. Nah, tapi yang kadang-kadang kita, ini misalkan kita ke mode normal ya, nggak di sport, biasa aja gitu ya. Kita agak kick down gitu. Nah, itu turbo lag-nya tuh lumayan terasa. Ya walaupun ya tuh udah tekan nih, dia baru kickin gitu turbonya. Ya karakter mobil turbo lah ya gitu, pasti ada turbo lag-nya gitu. Oke. Dan si Febri tadi kita udah sempat coba juga tes akselerasinya dari si kereta N-Line Turbo ini dari 0 sampai 100 km per jam 9,2 detik. 3 orang dalam mobil. 3 orang dalam mobil. Itu kalau posisinya 3 orang ya. Kalau sendiri kayak bisa di angka 8-an kayaknya ya. Oke, sekarang kita bicara soal fitur dari the new Hyundai Creta N-Line Turbo ini. Ya khususnya untuk fitur keselamatan aktif atau yang kita kenal tuh ADAS. Kalau Hyundai itu sebutnya Hyundai Smart Sense. Yang di kereta pre-facelift itu menurut kami udah cukup lengkap. Di sini ditambah lagi, dan yang ada satu fitur ADAS-nya Hyundai Smart Sense yang kami patut appreciate banget ya. Akhirnya padahal belum disebut tuh ya fiturnya. Akhirnya cruise control itu nggak cuman cruise control aja, tapi dia sudah adaptive cruise control. Akhirnya ya. Ini ditunggu-tunggu. Cruise control yang Hyundai sebut itu sebagai
Smart Cruise Control with Stop and Go function. Wah, jadi selain dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian, mereka juga bisa Stop and Go function. Jadi berhenti, terus kalau misalnya kendaraan di depan kalian udah jalan, dia akan ngikut jalan lagi sesuai dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Mantep banget. Oke, fitur ADAS lainnya, ya pastinya sama seperti yang generasi sebelumnya, dia sudah ada Forward Collision Avoidance Assist dan juga Warning. Jadi kalau misalkan radar membaca kita udah terlalu dekat nih sama kendaraan di depan kita, atau misalnya ada objek tiba-tiba di depan kita, dia akan memberikan warning sekaligus juga Braking Assist. Jadi kayak ada getarannya gitu ya, ada der gitu ya. Nah, kasih Braking Assist supaya untuk meminimalisir terjadinya impact gitu ya. Untuk meminimalisir terjadinya impact atau amit-amit ya kecelakaan dengan kendaraan di depan kita. Nggak cuma di depan aja, tapi belakang juga ada Rear Cross Traffic Avoidance Assist, adanya Lane Keeping Assist dan juga Lane Following Assist ya di kereta terbaru ini. Yang mana menurut kami so far sampai sekarang, menurut kami Lane Following Assist dan juga Lane Keeping Assist-nya Hyundai itu yang terbaik. Terbaiknya gimana? Itu bener-bener halus banget ya. Misalnya kita aktifin sekarang, dia tuh setirnya tuh dia ngikutin marka jalannya tuh halus banget, smooth, gak yang kalau misalkan ada di beberapa brand lain gitu ya, yang geradakan banget, bahkan setirnya tuh bisa narik-narik gitu. Nah itu kan bahaya ya. Tapi kalau di Hyundai smooth banget, halus banget Lane Following Assist-nya. Sisanya ada blind spot monitoring, kemudian juga ada blind spot view monitor. Ini bagus ya. Jadi dia bisa memberikan visualisasi gitu. Ada kamera ya di bagian spion kanan kirinya, jadi bisa memberikan visualisasi di instrumen clusternya nih. Ya, blind spot area kita. Jadi membantu banget nih kalau kita misalkan lagi mau ganti jalur gitu ya. Atau misalkan parkir paralel, itu membantu banget. Mantep banget ya. Jadi secara fitur Hyundai Smart Sense sekarang makin lengkap lagi. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review First Drive, the new Hyundai Creta. Ya, khususnya varian yang kami review kali ini, yang kami tes jalan kali ini adalah yang varian top of the line-nya. Ini adalah namanya Creta N-Line Turbo. Dibanderol dengan harga 507,28 juta rupiah on the road Jakarta. Menurut kami, ya itu harga yang cukup tinggi gitu, yang kalian harus bayar untuk mobil ini. Tapi kalau kalian nih, misalnya pecinta performa, kalian suka nyetir sendiri, dynamic yang lebih mantap, ini bisa menjadi opsi. Tapi kalau kami merekomendasikan beli aja yang varian N-Line tapi yang non turbo. Itu perfect combination. Jadi secara tampilannya itu N-Line, tapi mesinnya dia masih menggunakan mesin 1500 NE yang mana terkenal smooth dan juga efisien bahan bakar. Masing-masing dibanderol dengan harga, kalau yang N-Line itu, ini kan tadi N-Line Turbo 507,28 juta rupiah on the road Jakarta. Kalau yang N-Line biasa itu dibanderol dengan harga 460,5 juta rupiah on the road Jakarta. Kalau misalkan kalian lebih suka kereta yang Prime gitu ya, yang di bawahnya yang nggak pakai N-Line, body kit N-Line, itu ada juga. Dia dibanderol dengan harga 427 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, kalian bisa pilih banyak banget ya variannya, bahkan mulai dari yang Active, Trend, Style, ya kemudian Prime, N-Line non turbo dan juga N-Line Turbo. Jadi banyak varian yang bisa kalian pilih, ada 6 yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau kami sih, kayaknya kalau menurut kami yang paling laku variannya adalah yang N-Line non turbo. Biasa kan gitu ya, orang Indonesia sukanya datang ke dealer, mana yang paling mahal? Tapi nggak mau yang turbo, biasa aja. Itu sih yang kami rekomendasikan. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila nih kalian tertarik untuk meminang the new Hyundai Creta
Atau misalkan lineup Hyundai lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan di sana kalian juga bisa baca berita seputar dunia otomotif ya, terkini. Oke, sekian aja. Thank you for watching. Gue Jisnandika Syarif pamit. Stay tune.